Tidak semua kehidupan di alam bekerja dengan cara yang kita bayangkan. Sebagian berlangsung jauh di bawah pandangan mata. Kecil, sunyi, namun sangat teratur. Di lantai hutan ada barisan yang tak pernah benar-benar berhenti. Mereka berjalan beriringan, membawa potongan daun yang ukurannya seringkali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Bukan untuk dimakan, bukan untuk disimpan begitu saja. Daun-daun ini justru menjadi awal dari sebuah sistem pertanian yang telah mereka jalani jauh sebelum manusia mengenal sawah dan ladang. Inilah kisah tentang semut pemotong daun. Di tengah hutan hujan tropis yang lebat di Amerika Selatan, tersembunyi sebuah kisah menakjubkan dari dunia serangga. Di balik rimbunnya pepohonan, ada makhluk kecil yang sudah mengenal dunia pertanian jauh sebelum manusia. Makhluk-makhluk kecil ini telah mempraktikkan pertanian lebih dari 55 juta tahun silam. Sedangkan manusia baru mulai bercocok tanam sekitar 12.000 tahun yang lalu. Fakta ini sungguh luar biasa, tapi itulah kenyataannya. Semut pemotong daun atau leafcutter ant adalah petani ulung sekaligus arsitek bawah tanah. Dari kejauhan, barisan semut ini tampak seperti parade hijau kecil. Ratusan, bahkan ribuan ekor semut berjalan rapi membawa potongan daun berukuran berkali lipat lebih besar daripada tubuh mereka. Walau mungil, kerja keras mereka setara dengan seekor sapi yang menghabiskan dedaunan. Dalam setahun, satu koloni bisa memindahkan lebih dari 500 kg daun. Rahasia kekuatan mereka terletak pada rahang tajam yang menyerupai gunting bedah. Dengan mandibel itu, semut mampu memotong daun dengan presisi yang mengejutkan. Potongan demi potongan daun pun jatuh dari pohon, bukan karena angin, melainkan hasil kerja serangga kecil yang memiliki kemampuan mekanis alami luar biasa. Dan lebih uniknya lagi, semut-semut ini tidak memakan daun yang mereka bawa pulang. Bagi mereka, daun-daun itu hanyalah bahan mentah. Yang jauh lebih penting adalah apa yang mereka bangun di bawah tanah, yaitu sebuah peradaban mini yang bergantung sepenuhnya pada daun-daun tersebut. Setelah selembar daun berhasil dipotong, pekerjaan semut pemotong daun sebenarnya baru saja dimulai. Saat itulah muncul salah satu pemandangan paling memukau. Barisan panjang semut membawa potongan daun ke sarang bawah tanah. Ratusan, bahkan ribuan ekor semut berjalan dalam arak-arakan, seolah membentuk jalan raya di hutan. Ada jalur khusus untuk semut yang baru berangkat ke pohon, dan ada pula jalur lain untuk semut-semut yang kembali dengan beban di atas kepalanya. Potongan daun seringkali lebih besar daripada tubuh mereka, tetapi mereka mampu menyeimbangkannya sambil melewati akar, tanah gembur, dan berbagai rintangan kecil. Kekuatan dan ketekunan semut-semut ini sudah mendarah daging. Mereka memang dilahirkan untuk itu. Setibanya di sarang, potongan-potongan daun tidak dibiarkan begitu saja. Para semut pekerja kemudian memotong daun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengunyah, dan melumatkannya hingga berbentuk bubur hijau. Bubur ini ditata di ruang khusus hingga tumbuh jamur putih. Jamur inilah yang menjadi sumber makanan utama koloni, terutama bagi larva dan sang ratu. Yang lebih menakjubkan lagi, jamur ini tidak bisa hidup tanpa semut. Jamur tersebut hanya tumbuh di lingkungan yang dirawat dengan telaten oleh koloni. Jika dipisahkan, jamur itu akan mati. Inilah simbiotis sejati. Semut merawat jamur, dan jamur menyediakan makanan bagi semut. Para semut ini bahkan menjaga ladang jamurnya dari hama dengan cara yang sangat canggih. Mereka membersihkan bagian jamur yang rusak,
mengoleskan enzim, serta cairan khusus dari tubuh mereka. Bahkan, menggunakan antibiotik alami untuk mengusir jamur parasit. Fakta ini begitu luar biasa, hingga para ilmuwan terinspirasi mempelajarinya untuk penelitian medis modern. Sarang semut pemotong daun layaknya kota bawah tanah dengan kehidupan yang padat. Mereka menggali terowongan hingga kedalaman 6 meter, menciptakan jaringan terowongan yang terhubung ke ratusan ruang berbeda. Ada ruang khusus untuk menanam jamur, menyimpan telur, merawat larva, hingga area pembuangan sampah. Semua ini tersusun rapi tanpa perlu arsitek manusia. Di dalamnya, jutaan individu bergerak tanpa henti, siang dan malam. Walaupun tampak padat dan lembab, mereka memiliki sistem sanitasi alami yang luar biasa. Kebersihan menjadi kunci bertahan hidup. Karena sedikit saja kotoran atau jamur asing masuk, seluruh koloni bisa terancam. Jamur yang mereka tanam sangat rapuh terhadap kontaminasi. Oleh karena itu, semut pekerja kecil yang disebut minim memiliki tugas vital, membersihkan setiap potongan daun, tubuh sesama semut, hingga lorong-lorong di sarang. Mereka bahkan menjilati daun-daun dengan cairan antiseptik alami. Jika ada yang dianggap berbahaya, potongan itu segera dibuang jauh dari taman jamur. Lebih dari itu, koloni ini memiliki sistem pembuangan seperti TPA mini. Ada semut khusus yang bertugas mengangkut bangkai, kotoran, atau benda asing ke satu tempat khusus. Yang menakjubkan, sebagian semut justru membawa bakteri Actinobacteria pada tubuhnya, yang menghasilkan antibiotik alami untuk melindungi jamur dari patogen. Bisa dikatakan, mereka telah menemukan bioteknologi jutaan tahun sebelum manusia mengenal penisilin. Kehidupan semut pemotong daun teratur dalam sistem sosial yang sangat kompleks. Satu koloni bisa dihuni jutaan individu, bahkan mencapai 8 juta semut. Namun, mereka tidak bekerja sembarangan. Setiap individu memiliki tugas yang jelas sesuai dengan ukuran tubuh dan fungsi biologisnya. Di pusat koloni, tersembunyi sosok terpenting, yaitu sang ratu. Tubuhnya jauh lebih besar daripada pekerja biasa, dan satu-satunya tugasnya hanyalah bertelur. Dalam satu hari, ia mampu menghasilkan puluhan ribu telur. Dari telur-telur inilah lahir pekerja, prajurit, penjelajah, hingga calon ratu baru. Sang ratu juga satu-satunya yang menjaga jamur leluhur, bibit asli yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itulah, melindungi ratu sama pentingnya dengan menjaga sumber makanan. Tanpa keberadaan sang ratu, koloni bisa runtuh. Selain ratu, sistem ini juga memiliki pembagian kasta yang teratur. Pertama, ada kasta minim, semut-semut yang berukuran kecil, dan tugasnya merawat telur, larva, dan ladang jamur. Kedua, ada kasta media, yang bertugas memotong daun dan pengangkut utama, pekerja tangguh yang sibuk seharian. Ketiga, ada kasta mayor, semut-semut besar dengan rahang kuat, bertugas sebagai prajurit dan pengawal barisan. Dan yang keempat, ada kasta penjelajah atau forager, semut-semut yang mencari sumber daun baru. Mereka tidak membawa daun, tetapi menandai lokasi-lokasi yang aman. Terakhir, ada penjaga gerbang, semut-semut besar yang menjaga pintu masuk sarang dari ancaman luar. Meski kehidupan di dalamnya terlihat sangat teratur, koloni ini sebenarnya tidak memiliki pemimpin tunggal yang mengatur setiap langkah. Semuanya berjalan berkat kecerdasan kolektif. Insting sederhana dari tiap individu yang jika digabungkan menciptakan sistem sosial yang luar biasa efisien. Dalam hal komunikasi,
semut pemotong daun tidak memerlukan suara. Mereka saling berhubungan melalui feromon, zat kimia yang mampu menyampaikan pesan sangat spesifik. Misalnya, ada makanan di sana, atau hati-hati, bahaya mendekat. Dengan cara inilah, mereka bisa mengatur lalu lintas semut, menandai rute, bahkan mengordinasikan ribuan pekerja tanpa kebingungan. Meski kehidupan semut pemotong daun tampak begitu rapi dan penuh strategi, kenyataannya jauh dari kata mudah. Setiap kali mereka keluar dari sarang, bahaya pun mengintai. Di hutan, banyak predator dan parasit siap memangsa. Salah satu musuh paling berbahaya adalah lalat forit, serangga mungil yang bisa meletakkan telur di tubuh semut pekerja. Begitu telur menetas, larvanya akan memakan jaringan dalam tubuh semut, bahkan otaknya, hingga semut itu kehilangan arah dan akhirnya mati. Semut pemotong daun memiliki strategi unik untuk menghadapi ancaman ini. Para prajurit berjaga di sepanjang barisan, sementara semut pekerja terkadang membawa penumpang kecil di punggungnya, yaitu semut minim. Mereka bertugas mengusir lalat sebelum sempat bertelur. Selain lalat, ancaman lain datang dari laba-laba, burung pemakan serangga, bahkan manusia yang merusak habitat hutan dan tempat tinggal mereka. Meski begitu, koloni tetap bertahan, setia memotong dan mengangkut daun setiap hari. Namun, kehidupan mereka tidak berhenti hanya pada mempertahankan sarang yang ada. Saat koloni menjadi terlalu lebih besar dan ruang mulai sempit, tibalah waktunya untuk berkembang biak dan membentuk koloni baru. Proses ini diawali oleh sang ratu muda yang sudah kawin. Ia terbang bersama kawanan pejantan dalam sebuah ritual di udara. Setelah kawin, sang ratu akan turun, mencari tanah yang tepat, lalu menggali sarang barunya. Di mulutnya, ia membawa sesuatu yang sangat berharga, segenggam kecil jamur leluhur dari koloni lama. Bibit jamur inilah yang akan menjadi dasar pertanian di sarang baru. Dari satu ratu dan segumpal jamur kecil ini, sebuah kerajaan baru bisa lahir, melanjutkan siklus kehidupan yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Semut pemotong daun adalah bukti nyata bahwa makhluk yang kecil pun mampu menciptakan peradaban yang luar biasa. Mereka bukan sekedar petani, mereka juga merupakan insinyur, penjaga, dan pengelola masyarakat dengan keteraturan yang menakjubkan.